Alhamdulillah baik semua ya Nak ya. Kelihatan dari senyum kalian yang sumringah. Sebelumnya Ibu cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Kelas 10B ya. Andi mana? Iya, Andi. Budi, Cika, Edward, Muhammad, Sinta, yang hadir semua ya Nak ya. Lengkap, alhamdulillah. Pertahankan terus ya. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar mengenai materi apa? Debat. Betul sekali. Habis belajar ya tadi malam ya Nak ya. Ya, hari ini kita akan mempelajari materi debat. Untuk memudahkan kalian memahami materi debat ini, maka Ibu telah menyiapkan media berupa PowerPoint atau salin lihat dan flashcard. Ya, sudah disiapkan buku tulisnya, buku tulis, buku cetak dikeluarkan. Siapkan diri kalian untuk mempelajari materi debat ini. Ya, betul sekali. Hari ini kita akan mempelajari mengenai materi debat. Silahkan perhatikan salin dia yang telah Ibu siapkan mengenai materi debat. Perhatikan baik-baik ya Nak ya. Materi mengenai debat. Jadi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu yang pertama mengenai pengertian debat, yang kedua ciri-ciri debat, ketiga jenis-jenis debat, yang keempat unsur-unsur debat, dan yang terakhir tata cara debat. Ya, perhatikan di salin dia, kemudian tulis sambil mencatat ya Nak ya, karena ini materi yang penting. Yang pertama, pengertian debat. Pengertian debat menurut KBBI. Ada yang tahu kepanjangan dari KBBI itu apa? Silahkan dari tepuk tangan. Ya, jangan lupa Nak ya, jika ingin menjawab pertanyaan, terlebih dahulu kalian mengacungkan tangan kalian. Ya, dari apa KBBI Nak? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bagus Dani. Mantap, betul ya kata Dania bahwa KBBI adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menyatakan bahwa debat adalah pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Jadi menurut KBBI ini debat merupakan pertukaran pendapat dari kedua belah pihak, dan kedua belah pihak ini menyatakan pendapat untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing. Yang kedua, debat yang kedua menurut siapa Nak? Iya, Henry Guntur Tarigan. Tentunya kita tidak asing lagi dengan yang namanya Henry Guntur Tarigan. Ada yang tahu Henry Guntur Tarigan di sini siapa? Siapa? Tidak ada yang tahu ya Nak ya? Iya, perlu kalian ketahui bahwa Henry Guntur Tarigan merupakan ilmuwan linguistik, atau bisa kita sebut sebagai ilmuwan yang menggeluti bidang bahasa. Kesimpulannya dari pernyataan tersebut bahwa debat adalah kegiatan atau proses tukar pendapat untuk membahas suatu topik dari sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang berbeda itu apa sih Bu maksudnya? Maksudnya di sini ada sudut pandang yang setuju dan ada pula sudut pandang yang
tidak setuju. Setelah membahas pengertian debat, kita lanjut ke tujuan debat. Sudah tahu nih apa pengertian debat dan apa sih Bu tujuan dari debat itu? Apakah sudah ada yang tahu tujuan dari debat itu apa? Ya Muhammad, apa nak? Untuk memenangkan pendapat. Ya, bisa ya kita simpan terlebih dahulu jawaban dari Muhammad, maka akan Ibu sempurnakan jawaban dari Muhammad bahwa tujuan dari debat itu adalah mempengaruhi lawan agar setuju dengan pendapat yang kita ucapkan. Seperti contoh ada kejadian di sebuah sekolahan, ada perlombaan debat antara tim satu dengan tim lainnya. Nah, tim satu ini sedikit ia menyatakan pendapat, sedikit ia menyetujui pendapat dari tim lainnya dengan kata ya, maka di situ dapat dikatakan bahwa tim yang pertama ini kalah karena dia sedikit tadi berkata ya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari debat. Ciri debat yang pertama perlu kalian ketahui bahwa terdapat dua sudut pandang. Jadi di dalam debat itu ada sudut pandang pro dan sudut pandang kontra. Sudut pandang pro itu adalah sudut pandang yang setuju dan kontra adalah tim yang tidak setuju. Yang kedua, adanya proses saling mempertahankan pendapat. Jadi tim pro dan tim kontra di sini saling mempertahankan pendapat masing-masing. Tim pro atau tim yang setuju mengungkapkan dampak-dampak positif apa saja yang ditimbulkan dari mosi, sedangkan tim kontra menyampaikan dampak-dampak negatif apa saja yang timbul dari mosi. Ciri-ciri debat yang ketiga itu adanya saling adu argumentasi untuk memperoleh kemenangan. Semakin baik argumentasi yang disampaikan kedua belah pihak, akan semakin besar kemungkinan untuk memenangkan perdebatan. Ciri debat yang keempat yaitu adanya pihak penengah atau moderator. Pihak penengah di sini bertugas agar jalannya perdebatan dapat kondusif dan berjalan secara adil. Ya, tetap fokus ya, kita akan melanjutkan ke subbahasan selanjutnya mengenai jenis-jenis debat. Perhatikan salinnya di depan. Ya, Siska. Fokus ya. Ya, jauhkan dulu gangguan. Jenis-jenis debat yang pertama itu ada debat parlementer. Debat parlementer ini merupakan debat yang dilakukan oleh kalangan pemerintahan. Biasanya tujuan dari debat parlementer ini untuk memberi atau menambah dukungan bagi undang-undang tertentu. Jadi biasanya debat parlementer ini dilaksanakan oleh para pejabat negara, baik itu DPR dan lain-lain. Yang kedua ada debat formal atau pendidikan. Debat formal atau pendidikan adalah debat yang dilakukan di ruang lingkup pendidikan. Dan debat formal ini dapat dilakukan oleh siapa saja. Selanjutnya itu ada debat kompetitif. Ada yang tahu debat kompetitif itu apa? Iya, Andi, apa nak? Debat yang dilakukan keperluan kompetisi. Mantap Andi. Bisa ya nak ya, debat kompetitif itu sengaja dilakukan untuk kepentingan perlombaan. Jadi ada pemenangnya di sebuah perdebatan kompetitif ini. Biasanya siapa yang menang akan mendapatkan
hadiah nah ya, baik itu berupa piala maupun berupa uang tunai. Siapa yang berminat mengikuti debat kompetitif? Siapa yang suka debat? Kalian suka debat nih? Nah, itu beda nah ya, itu namanya berantem bukan debat. Jadi lanjut ya ke bahasan selanjutnya mengenai unsur-unsur debat. Unsur-unsur debat merupakan unsur yang harus ada di dalam perdebatan ini. Jika unsur ini tidak ada, maka debat tidak bisa dilaksanakan. Yang pertama itu ada mosi. Mosi adalah pernyataan tentang suatu topik yang dijadikan sebagai bahan debat atau bisa kita sebut sebagai tema dari perdebatan. Sedangkan unsur debat yang kedua itu ada tim afirmasi. Tim afirmasi merupakan pihak yang setuju dengan topik yang telah diperdebatkan atau pihak yang setuju terhadap mosi. Sedangkan yang ketiga itu ada tim oposisi. Tim oposisi merupakan tim yang tidak setuju terhadap topik yang diperdebatkan atau tim yang tidak setuju terhadap mosi. Yang keempat ada tim netral, yaitu tim yang tidak menaruh dukungan atau tidak condong terhadap pihak afirmasi maupun pihak oposisi. Selanjutnya untuk debat yang selanjutnya itu ada moderator. Telah kita bahas tadi bahwa moderator di sini merupakan orang yang mengatur jalannya perdebatan agar debat yang berlangsung itu dapat kondusif dan keputusannya diambil itu dapat diambil dengan secara adil. Selanjutnya itu ada penulis. Penulis ini bertugas mencatat hal-hal yang berkaitan dengan debat yang sedang berlangsung. Misalnya yang perlu dicatat itu adalah mosi dari debat, yaitu pernyataan dari moderator, pernyataan masing-masing pihak, yaitu pihak pro dan kontra, dan hasil putusan yang telah ditetapkan dan telah disetujui oleh semua pihak yang ada di dalam perdebatan. Ya, pembahasan yang terakhir. Masih semangat tak ya? Oke, jika masih semangat, Ibu cek dulu semangat kalian. Masih semangat? Kalian menjawab tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Oke? Ya, Ibu cek dulu semangatnya. Masih semangat? Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Masih semangat ya anak-anak Ibu ya. Pembahasan terakhir yaitu tata cara debat. Yang pertama, pembukaan dilaksanakan oleh moderator. Biasanya moderator membuka perdebatan dengan cara memperkenalkan diri terlebih dahulu, lalu memperkenalkan kedua belah pihak, yaitu pihak pro dan pihak kontra, lalu menyampaikan mosi apa yang akan dibahas dalam perdebatan tersebut. Lalu yang kedua, setelah menyampaikan pernyataan topik atau mosi, selanjutnya debat dilakukan dengan cara memberikan kesempatan yang adil kepada pihak pro maupun pihak kontra. Selanjutnya simpulan. Setelah menemukan simpulan dari pembahasan, maka yang selanjutnya itu dilakukan penutupan ya. Oke. Sambil dicatat nak ya.
Baik, selanjutnya di sini Ibu ada beberapa kartu ya. Kartu ini adalah berkaitan mengenai materi yang telah kita bahas, yaitu mengenai materi debat. Ini bisa kita sebut sebagai flashcard, yaitu berupa kartu ya. Kartu ya. Untuk mengecek pemahaman kalian, sejauh apa sih kalian memahami dari pembelajaran yang telah kita bahas pada hari ini mengenai materi debat. Maka Ibu akan memilih kalian secara acak atau kalian yang mengajukan diri. Kalian yang mengajukan diri ya. Baik, kalian yang mengajukan diri akan Ibu beri kesempatan secara adil. Siapa yang bisa menjawab akan Ibu beri tambahan nilai. Oke, baik. Ibu di sini ingin bertanya. Begini saja ya. Jadi ini kan Ibu tutup begini. Siapa yang Ibu tunjuk maju ke depan dan memilih satu flashcard. Lalu jelaskan fungsi dari yang telah kalian pilih tersebut. Oke, paham? Silahkan. Siapa yang ingin maju pertama? Tunjuk tangan. Ya, Siska maju nak. Iya, mantap sekali Siska. Benar ya nak ya jawabannya bahwa moderator adalah seseorang yang bertugas memimpin jalannya perdebatan dan moderator harus bertindak adil terhadap kedua belah pihak, baik itu kepada tim pro maupun tim kontra. Baik, sejauh ini adakah yang ingin ditanyakan atau belum dipahami? Cukup nak ya. Alhamdulillah pada paham semua ya. Ibu senang hari ini kalian semua sudah aktif dan bersemangat mengikuti pembelajaran Ibu. Ibu berikan 2 jempol. Ya, baik, disiapkan semuanya, buku alat tulisnya disimpan dengan rapi dan disiapkan buku untuk mata pelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.